semuanya, kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang ring polinomial. Sebelumnya di bagian pertama kita sudah membahas apa itu polinomial, bagaimana kita mempunyai suatu ring R lalu membentuk ring polinomial Rx, dan beberapa contoh ring polinomial sudah kita bahas. Nah, kita akan melanjutkan dengan contoh operasi pada ring polinomial. Nah, contoh kali ini, tentukan hasil penjumlahan dan perkalian polinomial fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 2x plus 1 dan 3x sama dengan 3x plus 2 di Z4X. Jadi ring yang kita pakai adalah ring Z4. Ingat, kalau ringnya Z4 berarti koefisiennya nanti hasil dari penjumlahan dan perkaliannya haruslah modulo 4. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, pertama kita mendefinisikan koefisien yang ada di fx. Fx kita lambangkan koefisiennya dengan A0, A1, A2, A3 dan seterusnya. Seperti kita lihat ya, koefisiennya, konstantanya adalah 1. Ini 1, maka kita menulisnya A0 sama dengan 1, lalu A2 nya sama dengan 2, A2 nya sama dengan 3, seperti itu, dan A3 sampai seterusnya itu adalah 0 karena fx nya hanya berderajat 2. Kemudian gx kita lambangkan koefisiennya dengan b, b0, b1, karena hanya berderajat 1 gx, maka kita punya b0 dan b1. b0 nya 2, b1 nya adalah 3. Selain itu B2, B3 dan seterusnya bernilai 0. Nah, untuk penjumlahkan, kita jumlahkan, aturan penjumlahan adalah jumlahkan yang sama. Kita jumlahkan B0 dengan A0, 1 tambah 2 adalah 3 ya. Kemudian A1 dengan B1 kita jumlahkan juga. 2 ditambah 3 adalah 5. Nah, harusnya ini 5, tapi karena di Z4, 5 modulo 4 adalah 1. Kemudian kita jumlahkan juga A2 dengan B2. A2 nya 3, sementara B2 nya 0. Diperoleh 3 tambah 0 adalah 3. Nah, seterusnya A3, B3, A4, B4 kalau dijumlahkan hasilnya 0. Maka hasil penjumlahan dari polinomial fx dan gx kita tulis. Yang 3 pertama adalah konstantanya ya, jadi ditulis dari belakang 3, sementara yang paling besar di sini pangkat 2, jadi 3x kuadrat ditambah x ditambah 3. Jadi yang pertama selesai. Selanjutnya kita akan membahas hasil perkalian. Karena ini fx berderajat 3, gx berderajat 1, maka hasil perkaliannya berderajat 2 tambah 1 adalah 3. Jadi hasil perkaliannya berderajat 2 tambah 1 sama dengan 3. Maka kita menuliskan dari C3 sampai C0. Nah, untuk mencari C0 seperti sebelumnya diberikan sama dengan A0 kali B0, itu hasilnya 2. Kemudian kita teruskan mencari C1. Diperoleh hasilnya adalah 7, tapi karena modulo 4 jadinya 3. Kemudian C2 hasilnya 12 di modulo 4 berarti 0, karena 12 adalah kipatan 4 ya. Kemudian C3 diperoleh nilai 9, di modulo 4 hasilnya 1. Maka kita menuliskan kembali hasil perkalian tadi. C3 nya 1, makanya 1x pangkat 3 yang pertama, lalu C2 nya 0 ya, sehingga 0x kuadrat, maka nggak ada lagi x kuadrat. C1 nya 3, 3x, dan C0 nya
C0 nya 2 ya, maka ini salah ya, ditulis harusnya 2. Jadi seharusnya ini adalah X pangkat 3 tambah 3X plus 2. Oke. Selanjutnya kita melihat kembali teorema 1 menunjukkan kalau Rx adalah ring polinomial, yaitu dengan operasi penjumlahan dan perkalian polinomial membentuk struktur ring. Nah, lebih lanjut, jika R-nya ring komutatif dengan elemen satuan, maka Rx juga ring komutatif dengan elemen satuan. Nah, ini buktinya dituliskan. Ini kita tulis kembali ya. Jika R ring komutatif dengan elemen satuan, maka Rx-nya juga seperti itu. Di sini kita misalkan R adalah ring komutatif. Kalau R-nya ring komutatif, kita akan menunjukkan Rx juga ring komutatif. Oleh karena itu, kita ambil dua anggota dari Rx. Misalkan kita mengambil Fx dan Gx ya. Kita mengambil Fx dan Gx, di mana Fx-nya berderajat N, Gx-nya berderajat M ya, ini X. Hasilnya kita tuliskan sebagai D0, D1 sampai dt X pangkat T. Nah, derajatnya seperti kita tahu dalam operasi perkalian polinomial, T itu adalah hasil penjumlahan dari N plus M. Karena jelas koefisien dari X pangkat N dan X pangkat M pada Fx dan Gx itu tidak nol, sehingga hasil perkaliannya nanti berderajat T, yaitu hasil penjumlahan N dan M. Seperti itu. Kemudian kita telah menulis seperti ini, hasil Fx kali Gx dengan dt adalah sigma dari AI B T min I dari I0 sampai T. Kemudian kalau kita balik ya, Gx kali Fx sama saja caranya, cuman kita tulis dulu yang B, yang Gx, lalu kita tulis F. Hasilnya kita misalkan sebagai ini, E0 E1x sampai ET X pangkat T. Jelas pangkat tertingginya sama ya, karena N tambah M sama aja dengan M tambah N ya, jadi T nya masih sama, dimana koefisiennya ET itu adalah kombinasi dari sigma dari BI A T min I ya, I nya dari 0 sampai T. Jadi ET itu E0 E1 sampai ET itu bisa dinyatakan sebagai kombinasi ini, sama seperti latihan kita perkalian yang tadi. Nah, karena R nya komutatif, jadi R nya komutatif ya, kita tahu bahwa R-nya komutatif, maka yang ini tadi, si dt berbentuk AI kali BT min I ya. Sebenarnya karena R-nya komutatif, berarti perkalian A dengan B sama aja dengan perkalian B dengan A. Jadi kita peroleh dt ini ya, koefisien dt pada perkalian Fx Gx sama saja dengan ET untuk setiap ET-nya. Nah, berarti kita memperoleh Fx sama dengan Fx Gx sama dengan Gx Fx. Jadi kalau ringnya R komutatif, maka ring polinomialnya juga bersifat komutatif seperti itu. Jadi kita sudah membuktikan. Kemudian, nah ini sebenarnya sudah disebutkan sebelumnya ya, di materi sebelumnya. Jika R memiliki elemen satuan 1, maka Rx juga elemennya juga punya elemen satuan yang sama ya. Jadi 1 bisa ditulis sebagai polinomial yang konstantanya 1 dan koefisien lainnya adalah 0. Nah, ini selain ini adalah 0 kecuali konstanta. Nah, karena Rx mempunyai elemen satuan,
Berarti kalau 1 dikali dengan sembarang polinomial fx, hasilnya tidak berpengaruh, hasilnya sama dengan fx atau sama juga dengan fx kali 1. Itu adalah sifat elemen satuan secara umum pada ring ya. Dikali dengan sembarang anggota ring, hasilnya tetap anggota ring itu. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas teorema 2 yang yaitu tentang homomorfisme evaluasi. Nah, jika misalkan kita punya E subfield dari field F dan alfa sembarang anggota F, maka pemetaan pi alfa yaitu dari EX. Jadi ringnya adalah E, dipetakan ke F field, didefinisikan sebagai pi A. Jadi kita ambil sembarang anggota EX ya. Anggotanya berbentuk polinomial, kita misalkan saja ini polinomial berderajat n. Hasilnya yaitu seperti kita mengganti setiap x dengan alfa. Jadi sederhananya pemetaan ini polinomial A0 tambah A1x tambah A2x kuadrat sampai ANX pangkat n. Hasil pemetaannya adalah A0 tambah A1 alfa tambah A2 alfa kuadrat sampai AN alfa pangkat n. Jadi kita hanya mengganti X dengan alfa. Alfa itu adalah sembarang anggota F yang diketahui ya. Jadi misalkan nanti di soalnya alfanya diberikan. Kalau misal alfanya 2 berarti yang ditanya pi 2. Nah, pemetaan yang seperti itu merupakan homomorfisme. Jika kalian masih ingat materi struktur aljabar pertama, kita belajar tentang homomorfisme grup ya. Homomorfisme itu ya seperti kalau kita punya dua anggota grup ya, masih ingat. Kalau operasinya ya kita ambang saja bintang ya pada grup. Itu bisa dipisah menjadi pi A bintang. Ya tergantung operasi di ini ya, di grup keduanya. Misalnya penjumlahan atau operasi apapun, yang jelas dia dipisah menjadi pi A, pi B. Seperti itu. Atau misalnya kita tidak memperhatikan operasinya. Kita hapus dulu. Terus cara kita menulisnya, kalau ada dua anggota dari grup misalnya AB dioperasikan, maka pemetaan dari AB bisa dipisah menjadi pi A, pi B ya. Seperti itu. Tergantung operasinya. Nah, karena ini adalah ring, operasinya ada penjumlahan dan perkalian, maka kita kalau ingin menunjukkan homomorfisme, maka homomorfismenya terhadap penjumlahan dan juga perkalian harus ditunjukkan. Oke, seperti itu. Jadi di teorema ini mengatakan bahwa pemetaan dari himpunan EX yaitu ring polinomial, E-nya lebih ininya suatu field juga. Hasilnya di F yaitu dengan mengganti X-nya dengan alfa. Kemudian berarti pi A dari X ya misalkan polinomialnya hanya X saja berarti koefisien dari dia berderajat 1 ya, koefisiennya 1. Kalau kita ganti X-nya dengan alfa ya berarti hasilnya cuma alfa. Jadi pi alfa dari X adalah alfa. Homomorfisme seperti ini dinamakan homomorfisme evaluasi. Nah, kita akan menunjukkan atau membuktikan bahwa benar pemetaan seperti ini adalah homomorfisme. Nah, pertama kita misalkan dua anggota di EX, yaitu ya 3 dengan H ya, hasil penjumlahan nanti. Jadi Fx, Gx, dan Hx kita ambil di EX, di mana Fx-nya kita misalkan berderajat N, Gx-nya berderajat M ya, ini berderajat N.
berderajat M. Hx adalah hasil penjumlahan Fx plus Gx, misalkan berderajat S. Ya, hasil penjumlahannya nanti ya. Kira-kira S-nya apa? Kalau perkalian jelas derajat tertingginya adalah jumlah dari derajat F dan derajat G. Bagaimana dengan hasil penjumlahan? Nah, dari hasil penjumlahan ini nanti jelas derajat dari hasil penjumlahan itu maksimum adalah nilai derajatnya adalah maksimum dari M dan N. Jadi kalau misalnya F-nya berderajat, contohnya ya, Fx-nya berderajat 3, misalnya N-nya kita misalnya 3. Si Gx-nya berderajat, misalnya ini berderajat 2. Jelas hasil penjumlahannya nanti berderajat 3, begitu. Tapi bisa saja lebih kecil dari 3. Misalnya begini, Gx-nya juga berderajat 3, begitu. Tapi koefisien A dari X pangkat 3-nya saling meniadakan. Misalnya di Fx-nya min 3. Min 3x pangkat 3. Sementara di Gx-nya 3x pangkat 3. Nanti kalau dijumlah jadi 0. Maka derajatnya kurang ya. Derajatnya kurang dari 3. Jadi jelas derajat dari S ini, derajat dari hasil penjumlahan itu adalah lebih kecil atau sama dengan maksimum dari Fx, derajat Fx dan derajat Gx, atau kita sebut juga kalau kita hapus dulu ya. Jadi ya. Jadi S yang ini nanti itu S adalah lebih kecil atau sama dari maksimum dari N dan M. Nah, kalau misalnya N-nya sama dengan M, maka S-nya nanti lebih kecil atau sama dari N atau M ini. Tapi kalau N-nya N dan M-nya berbeda, misalnya derajat F dan derajat G berbeda, maka derajat S adalah ya yang terbesar antara N dan M. Jadi bisa lebih kecil dari maksimum N dan M atau bisa sama dengan maksimum N dan M. Ya, seperti itu kira-kira. Jadi Hx itu kita misalkan koefisiennya C0, C1 sampai Cs X pangkat S, di mana C I itu adalah AI tambah BI untuk setiap I ya. Jadi dia adalah kalau misalnya C0 hasil penjumlahan A0 tambah B0, C1 adalah A1 tambah B1 dan seterusnya. Maka kalau kita misalkan tulis ya, PA dari Fx tambah Gx, berarti kan Fx tambah Gx adalah Hx. Kita tulis PA dari Hx-nya kita ganti menjadi C0 tambah C1 sampai Cs X pangkat S. Nah, definisi dari pemetaannya adalah mengganti setiap X dengan alfa. Maka hasilnya adalah C0 tambah C1 alfa tambah C2 alfa kuadrat sampai Cs alfa S. Ya. Lalu C0-nya kita ganti menjadi A0 tambah B0 sampai AS tambah BS alfa pangkat S. Seperti itu. Lalu kita pisah lagi, kita pisah A0 tambah A1 alfa tambah A2 alfa sampai S ya. Nah, karena S-nya tadi lebih kecil atau bisa saja sama dengan maksimum N dan M, maka sebenarnya nilai dari itu sama saja kalau misalnya yang A-nya ya sampai N dan yang ininya sampai M. Karena kalau misalkan S-nya sama dengan M, misalkan ya ini, misalkan S-nya sama dengan M. Jadi M yang terbesar begitu. Ya, berarti kan tadinya A, koefisien A ini, yang koefisien di fungsi pertama, juga sampai S ya, sampai M. Berarti N-nya lebih kecil. Berarti AS-nya nanti 0 begitu. Jadi sebenarnya ini sama saja ya bentuknya. Nah, lalu yang pertama itu adalah A0 A1 alfa, yang ini
A0, A1 alfa sampai AN alfa pangkat N itu adalah PA dari fx ya. Karena PA dari fx artinya mengganti alfa ke persamaan fx. Lalu yang kedua ini adalah PA P alfa dari gx. Jadi kita sudah menunjukkan homomorfisme dengan operasi penjumlahan ya. Operasi penjumlahan polinomial. Jadi PA, jadi kita sudah menunjukkan bisa kita pecah PA dari fx tambah gx bisa dipisah menjadi P alfa fx tambah P alfa gx. Nah, itulah homomorfisme dengan operasi penjumlahan. Nah, kedua, kita harus menunjukkan homomorfisme dengan operasi perkalian ya. Nah, jadi kita akan menunjukkan bahwa P alfa dari fx kali gx sama dengan P alfa fx dikali P alfa gx. Perhatikan apa tadi hasil perkalian fx gx sama seperti tadi ya. Perkaliannya kita misalkan koefisiennya dengan D0 tambah D1x tambah D2x kuadrat sampai DTxt, di mana DT-nya adalah ya ini dari operasi perkalian polinomial ya, dengan T-nya N plus M. Maka kalau kita mencari nilai P alfa dari fx kali gx, fx kali gx kan hasilnya ini. Berarti kita cukup mengganti pada persamaan atas ini ke bawah, kita cukup mengganti x-nya dengan alfa. Jadi D0 tambah D1 alfa dan seterusnya sampai DT alfa pangkat T. Nah, sementara itu kalau masing-masingnya ya, masing-masing P alfa fx, P alfa gx masing-masingnya adalah ya kita ganti saja x-nya dengan alfa. Maka kalau kita kalikan yang dua ini ya, ini dua ini kita kalikan di sini, kita kali. Berarti kita mengalinya dalam alfa semua ya. Tetapi yang persamaan pertama pangkatnya sampai n, ini pangkatnya sampai m. Pastinya kalau dikali ya sama aja seperti ini polinomial dalam alfa. Pangkat tertingginya nanti t ya sama aja seperti tadi. Kalau ini t adalah n plus m, berarti t di sini adalah ya n plus m ya. N plus m. Sementara kan penjumlahan bersifat komutatif, jadi sama saja t yang di bawah dengan t yang di atas. Jadi t ini sama aja dengan t yang dimaksudkan di sini. Cuman kita melambangkannya dalam e. Jadi pada perkalian yang ini derajat tertingginya t, di mana et adalah sigma i sama dengan 0 sampai t ai bt pangkat bt min i, ini bukan min 1 ya, ini adalah i maksudnya, bt min i, jadi sama dengan yang atas. Jadi ini sebenarnya sama dengan yang ini ya. Jadi kalau kita lihat ternyata et sama dengan dt untuk setiap indeks. Berarti kalau dia sama, yang ininya juga sama ya. Jadi kalau misalnya itu sama, kalau misalnya ET sama dengan DT, sebenarnya hasil akhir yang ini ya, yang saya tandain biru, sama yang terakhir ini, persamaannya sama saja. Berarti kita peroleh bahwa PA dari fx kali gx sama dengan PA fx sama kali PA P alfa gx. Nah, jadi terbukti bahwa homomorfisme juga dengan operasi perkalian. Jadi dia homomorfisme si PA-nya. Dan pastinya PA dari x tadi apa? X itu artinya 1 kali x, berarti kita ganti x-nya dengan alfa, jadi hasilnya adalah alfa. Jadi kita sudah membuktikan teorema kedua bahwa pemetaan yang seperti tadi ya. Gimana pemetaannya? Pemetaan dari ring polinomial ke suatu field ya. Polinomialnya ini ringnya sebenarnya adalah field juga. Subfield berarti subset dari field. Berarti cuman mengganti polinomialnya, variabelnya diganti dengan alfa.
Nah, untuk lebih jelas mungkin kita akan melihat ke contoh ya. Nah, ini contohnya dari teorema yang tadi. Kita misalkan E-nya adalah apa? Rasional ya. Ini rasionalnya adalah subfield dari field R ya. Betul bahwa bilang rasional adalah subset dari bilang real, dan Q ini adalah suatu field juga, dan real adalah suatu field lapangan ya. Masih ingat definisi lapangan atau field? Setiap elemen tak nolnya adalah unit atau punya inverse terhadap perkalian. Maka kalau kita mendefinisikan homomorfisme evaluasi dengan alfanya 0 ya, P0 dari Qx ke R, maka apa yang kita peroleh? Ketika kita mengambil sembarang anggota Qx, kita misalkan saja A0 plus A1x sampai ANX pangkat N, lalu kita ganti X-nya dengan 0 ya, karena ini P0, berarti mengganti alfanya dengan 0. Di sini semua X-nya diganti 0, maka hasilnya bakalan jadi 0 kecuali A0 yang ini. Nah, A0 ini tergantung nilai A0-nya berapa ya. Berarti hasilnya adalah A0. Jadi pemetaan P0 ini ternyata memetakan setiap polinomial di Qx ya, dipetakan ke suku konstannya. Jadi kalau ini kan konstantanya adalah A0, jadi semuanya dipetakan ke A0 sembarang polinomial. Jadi kalau misalnya P0 dari misalnya ya, misalnya P0 dari X pangkat 3 plus 2X plus 5 begitu. Hasil pemetaannya apa? Jelas hasilnya 5. Karena ini diganti 0, ini diganti 0, hasil akhirnya adalah 5. Seperti itu maksudnya. Jadi setiap polinomial di Qx dipetakan ke konstantanya. Ya, kalau di sini konstantanya adalah angka 5, jadi hasilnya 5. Kemudian kalau misalnya masih homomorfisme yang sama ya, dari Qx ke R, begitu. Kita misalkan alfanya 3. Jadi P3 dari A0 tambah A1X sampai ANX pangkat N. Berarti kita mengganti semua X dengan angka 3. Ya udah, berarti itu hasilnya. Tinggal nanti disederhanakan tergantung soal. Kemudian kita masih bicara di P3. Kita contohkan misalnya kita ambil polinomialnya adalah X pangkat 3 min 2X min 3. Berarti kita mengganti, berarti P3 dari ini, kita ganti X-nya dengan 3, berarti 3 kuadrat. Sorry ya, ininya sudah kurang, ini ya maksudnya kurang. Nah ini kurang. Jadi 3 kuadrat kurang 2 kali 3, ini juga ya, karena ada kesalahan dikit. Ini maksudnya adalah 3. Kita ulang lagi. Jadi tadi yang dipakai adalah yang ini ya. Ya ini kesalahan. Jadi ini maksudnya adalah P3 dari X kuadrat min 2X min 3. Nah, kalau diganti X-nya dengan 3, berarti 3 kuadrat kurang 2 kali 3 kurang 3. Ternyata hasilnya adalah 0. Berarti si polinomial ini anggota kernel. Masih ingat nggak kernel dari suatu homomorfisme? Nah, kernel adalah anggota dari domain ini, anggota dari Qx yang dipetakan ke 0. Jadi karena hasil pemetaannya hasilnya 0, maka si polinomial ini adalah anggota dari kernel. Jadi kernel itu adalah kernel dari ini ya, kernel dari P3 misalnya, itu adalah semua anggota ya, dia itu adalah isinya anggota dari ring polinomial ya, yang dipetakan
ke 0. Jadi hasilnya harus 0 seperti itu. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, contoh lagi masih dengan teorema yang tadi, misalkan E dan F-nya sama-sama Z7. Ya, jelas kan Z7 subset dari Z7 juga. Maka hitunglah homomorfisme evaluasi dari Pi4 X plus 5 kali 2X kuadrat plus X plus 4 dan ini Pi2 ya. Pi2 X kuadrat plus 4. Nah, kita tulis di bawah. Kita cukup mengganti X-nya dengan 4. Jadi ini ganti 4. Jadi 4 plus 5. Ini juga X kuadrat, X-nya diganti 4. Ini X diganti 4 juga. Maka hasilnya adalah 9 kali 40. Kalau dikali 9 kali 40 berapa? 360. Tapi karena kita di Z7 ya. Z7 berarti modulo 7. 360 itu modulo 7 artinya kita kurangi 7, 7, 7 seterusnya, atau kita mudahnya dibagi 7 saja. Kita bagi 7. Kan hasilnya 36 bagi 7 berapa? 5. 5 kali 7, 35. Sisa 10. 10 bagi 7, 1. 1 kali 7, 7. Sisanya 3. Nah, jadi setelah dibagi 7, sisanya 3. Berarti hasil modulo 7 adalah 3. Ya, tidak juga harus kita kali dulu. Boleh juga dari sini. Dari 9 kali 40. 9 modulo 7 berapa? Berarti 2. 40 modulo 7 berarti sisanya 5 ya. 2 kali 5 berapa? 10. Kalau modulo 7 berapa? 3. Jadi juga bisa seperti itu. Begitu juga dengan yang kedua ini. Kalau misalnya Pi 2X pangkat 3 tambah 4, berarti kita mengganti X-nya dengan 2. 2 pangkat 3 adalah 8, tambah 4 berarti 12. Modulo 7 berarti jawabannya adalah 5. Nah, itulah hasil homomorfisme evaluasi. Oke, selanjutnya kita akan membahas teorema ketiga. Jadi jika R-nya adalah suatu daerah integral, maka ring Rx juga daerah integral. Nah, bukti, misalkan R daerah integral. Apa artinya daerah integral? Daerah integral adalah suatu ring komutatif dengan elemen satuan dan tidak memuat pembagi nol. Nah, kalau kita ingin menunjukkan Rx-nya juga adalah daerah integral, berarti kita juga akan menunjukkan Rx komutatif, punya elemen satuan dan tidak punya pembagi nol. Sebelumnya di teorema 1 kita sudah menunjukkan kalau R-nya komutatif dengan elemen satuan, maka Rx-nya juga ring komutatif dengan elemen satuan. Jadi yang belum kita tunjukkan di sini adalah Rx-nya tidak punya pembagi nol. Pembuktian kita akan menggunakan kontradiksi. Jadi yang akan kita tunjukkan tadi bahwa Rx tidak punya pembagi nol ya. Andaikan Rx punya pembagi nol. Andaikan Rx punya pembagi nol, apa artinya? Berarti ada dua polinomial tak nol ya. Fx dan Gx di Rx. Begitu. Yang mana hasil perkaliannya adalah 0. Jadi kalau Rx punya pembagi 0, berarti kita punya dua polinomial tak 0 Fx, Gx, yang kalau dikali hasilnya adalah 0. Nah, kita misalkan Fx-nya berderajat N, Gx-nya berderajat M. Pastinya A, N, dan BM-nya nggak boleh 0 ya. Kenapa? Kan kalau berderajat N, kalau AN-nya 0, berarti nggak jadi berderajat N ya, kurang dari N. Jadi kalau dia berderajat M, berarti koefisiennya sendiri BM itu tidak 0. Nah, jadi kita punya seperti itu. AN tidak 0, BM juga tidak 0. Maka hasil perkaliannya bagaimana? Sama seperti sebelumnya. Kalau kita mengali, berarti misalkan hasil perkaliannya itu kita lambangkan koefisiennya dengan D ya. D0, D1X tambah D2X kuadrat sampai DTXT. Dengan DT-nya apa? DT-nya adalah penjumlahan sigma dari AI B T min I. Nah, karena Fx kali Gx 0, apa artinya? Kalau Fx kali Gx-nya 0,
ya. Hasil perkalian ini tadi berderajat T ya. T itu udah pasti T adalah apa? T itu sendiri adalah M tambah N ya. Hasil perkalian adalah derajatnya M tambah N. Berarti si koefisien dari X pangkat M plus N, jadi maksudnya XT ini sendiri sama saja sebenarnya dengan X pangkat M tambah N ya. Karena T-nya adalah M tambah N, berarti maksudnya XT kita sama saja sebenarnya dengan X M plus N ya kan. Nah, koefisiennya apa? XT, koefisiennya jelas ya, tadi kita nama DT ya. DT sendiri itu kalau ditulis sebagai penjumlahan ini, tentunya yang akan muncul hanya koefisien AN BM saja. Seperti itu. Koefisiennya DT itu sebenarnya ya, si DT itu sendiri sebenarnya walaupun kita jumlahkan mulai dari, pastinya kita menjumlahkan apa? Ya, kalau diperhatikan ya, kan kita akan menjumlah DT itu sendiri pastinya A0, B-nya berpangkat apa? T ya, Tm plus N. Lalu M plus N ini udah jelas 0 hasilnya. Kenapa? Karena B itu si GX, B-nya cuma sampai M. Jadi kalau M plus N, berarti koefisien setelah ini bakalan 0 ya. 0, 0 begitu. Nah, jadi jelas kalau kita menjumlahkan nanti A1, B, M, N-nya berkurang 1 kan. Nah, seperti itu. N-1. Ini pun masih 0 nilainya. Jadi semua koefisien ini akan 0, kecuali yang akan tidak 0 nanti adalah AN, BM. Jadi kalau kita mau cepatnya, sebenarnya DT, jadi koefisien utama ya, koefisien utama kita itu hasilnya sama aja dengan AN kali BM. Nah, seperti itu. Terus karena tadi fx kali gx sama dengan 0, berarti koefisiennya terakhir pun adalah 0. Berarti kita peroleh AN kali BM sama dengan 0, begitu ya. Jadi kita peroleh si AN kali BM sama dengan 0 karena hasil perkaliannya tadi 0. Jadi semua koefisiennya 0. Nah, apa akibatnya? Kalau AN kali BM sama dengan 0, padahal R adalah daerah integral. Ya kan? AR-nya adalah daerah integral. Ini tadi sama dengan 0. Sementara R-nya daerah integral. Kalau R-nya daerah integral berarti tidak punya pembagi 0. Hasil perkalian 0 ini hanya terpenuhi kalau AN-nya sama dengan 0 atau BM-nya sama dengan 0. Jadi harus diingat kembali ya, pembagi 0. Kalau daerah integral tidak punya pembagi 0, berarti kalau perkaliannya 0 haruslah salah satu atau keduanya 0. Jadi kita punya AN sama dengan 0 atau BM sama dengan 0. Nah, berarti ini kontradiksi ya. Tadi kita punya bahwa AN tidak 0, BM tidak 0. Tapi kalau diandaikan tadi si Rx-nya punya pembagi 0, jadinya AN harus 0, BM sama dengan 0. Berarti kontradiksi. Jadi haruslah Rx tidak memuat pembagi 0. Berarti kita sudah membuktikan bahwa jika R-nya daerah integral, maka Rx-nya juga daerah integral. Nah, berarti kita sudah menyelesaikan bukti dari teorema ketiga ini. Lalu kita ada satu lagi tentang pengenol dari polinomial. Definisinya apa? Misalkan kita punya homomorfisme evaluasi ya, dari EX ke F, di mana E sub field dari field F dan A anggota F ya, sembarang. Maka tadi hasil pemetaannya dari fx adalah ini ya, mengganti setiap x-nya dengan alfa. Berarti kan sama saja dengan f alfa. F alfa berarti kita mengganti si x dengan alfa. Yang dimaksud dengan pengenol adalah nilai A
ya, nilai A disebut si alfa ya. Alfa disebut pengenol dari fx jika apa? F alfanya sama dengan 0. Jadi pengenol dari polinomial fx adalah alfa yang membuat f alfa sama dengan 0. Jadi nilai alfanya lah yang disebut sebagai pengenol itu. Untuk lebih mudah kita pahami contoh berikut. Nah, misalnya begini. Kita ingin mencari pengenol dari fx x kuadrat min 5x kurang 6 ya. Atau menyelesaikan persamaan polinomial ini. Jadi kita perhatikan homomorfisme evaluasi IA dari Qx ke R. Jadi kan kita ingin menyelesaikan penyelesaian real ya, berarti hasilnya bilangan real. Akan dicari semua alfa di real yang menyebabkan hasil ini sehingga F alfa berarti alfa kuadrat min 5 alfa min 6 ya. Kita ganti si x-nya dengan alfa. Maka pengenol ya. Pengenol dari fx apa? Ya, alfa yang menyebabkan F alfa sama dengan 0. Jadi kalau ini kita ganti dengan alfa, yang ini x-nya ganti dengan alfa, atau yang ini aja yang ambil ya. Kapan ini terpenuhi? Kita tulis, kita faktorkan saja. Ini hasilnya sudah ada di sini, min 1 dan 6. Itu dari pemfaktoran alfa min 6 dan alfa plus 1 sama dengan 0. Jadi alfanya diperoleh 6 dan min 1. Di alfa 6 dan alfa juga ada min 1. Jadi itu maksudnya. Pengenol dari fx sama dengan x kuadrat min 5x min 6 itu adalah min 1 dan 6. Jadi seperti itu. Lanjut. Sudah habis ya. Oke. Satu lagi ini. Nah. Ini soal tambahan. Tunjukkan bahwa x kuadrat plus 3x plus 2 mempunyai 4 pengenol di Z6. Maksudnya ada 4 buah nilai x yang menyebabkan x kuadrat plus 3x plus 2 sama dengan 0. Itu di Z6 ya. Ini sebenarnya mirip-mirip dengan tugas sebelumnya. Jadi fx-nya adalah x kuadrat plus 3x plus 2. Pengenol dari fx adalah alfa di Z6 ya, karena kita bicaranya di Z6 yang memenuhi F alfa, yaitu alfa kuadrat plus 3 alfa plus 2 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan, kita memperoleh alfanya min 1 dan min 2. Tetapi karena di Z6 modulo 6, min 1 modulo 6 berapa? 5. Caranya ya ditambah 6 aja. Jadi kalau mencari modulo 6 bisa saja kita mengurangi dengan 6 atau menambah dengan 6. Jadi min 1 modulo 6 artinya min 1 tambah 6 5. Kalau min 2 berarti tambah 6 juga adalah 4. Jadi kita sudah memperoleh 2 alfa yaitu 5 dan 4. Nah kalau kita ingin mencari yang lain, kita tahu bahwa Z6 ini adalah mempunyai pembagi 0 ya. Kita tahu 2 kali 3 0 di Z6, 3 kali 4 juga 0 di Z6. Maka kita memperoleh alfanya 2 dan alfanya 1 dan 2 ya. Kenapa? Karena kan kalau kita masukkan ke sini alfa plus 1 tadi persamaannya alfa plus 2 plus 2. Coba kalau alfanya kita ganti 1. Alfanya diganti 1, berarti 1 tambah 1 2 kali 2 tambah 2 1 tambah 2 alfanya 1 tadi ya. Jadi gantian. Ganti dulu alfanya 1. Berarti 1 tambah 1 2, 1 tambah 2 3. Berarti 2 kali 2 jadi 0 ya, sama seperti tugas waktu menyelesaikan persamaan sebelumnya. Nah kalau alfa yang diganti 2 apa hasilnya? Ya kalau kita ganti 2 berarti 2 tambah 1 ini jadinya 3 gitu. Misalnya sekarang kita ganti alfanya dengan 2, berarti 2 tambah 1 3, 2 tambah 2 4, hasilnya juga adalah 0. Jadi kita sudah memperoleh pengenol dari fx, yaitu nilai x yang
di Z6 sebenarnya sama aja dengan nilai X di Z6 yang menyebabkan Fx sama dengan 0. Jadi ada 4 nilai yaitu 1, 2, 4, dan 5. Oke, demikianlah materi ring polinomial ini. Semoga semakin bisa dipahami. Jika belum, silahkan ulang-ulang video ini sampai paham. Jangan lupa di like, subscribe ya. Terima kasih.